Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali berbagi kisah tentang riwayat Nabi yang wajib kita ketahui, yaitu kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh merupakan Nabi yang berada di urutan ketiga setelah Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Idris alaihi salam yang wajib kita ketahui dan kita pelajari. Nabi Nuh sendiri merupakan keturunan Nabi Adam yang ke-9. Dikutip dari kitab Ibnu Katsir tentang kisah para nabi, jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam adalah 10 abad. Agama Islam yang dibawa Nabi Adam terus berkembang. Tetapi setelah masa yang panjang antara Nabi Idris dan Nabi Nuh, menyebabkan umat manusia yaitu kaum Nabi Nuh yang ada saat itu sudah sangat jauh menyimpang dari ajaran Allah. Mereka kembali pada perbuatan ingkar dan menyembah patung-patung yang mereka anggap sebagai Tuhan. Mereka meniru bapak-bapak mereka terdahulu dan menganggap bahwa perbuatan itu pasti benar. Patung-patung itu pada awalnya adalah orang-orang yang saleh yang menjadi pewaris Nabi Idris, yang berdakwah agar agama Islam selalu diamalkan oleh masyarakat. Para orang saleh yang bernama Wat, Suwa ini selalu mengingatkan masyarakat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika para orang saleh itu meninggal, maka iblis laknatullah mulai membisik-bisik nenek moyang kaum Nuh untuk tidak melupakan jasa mereka. Cara untuk tidak melupakan jasa mereka adalah dengan membuat patung-patung yang menyerupai orang-orang saleh tersebut. Pada masa awal perbuatan patung ini, keimanan dan keislaman masyarakat masih terjaga. Akan tetapi seiring dengan waktu dan setelah beberapa generasi, ketika ilmu agama mulai memudar di antara mereka, maka secara perlahan tapi pasti iblis mulai mengiring kaum Nabi Nuh untuk menyembah patung-patung ini dan menjadikan sebagai Tuhan. Demikianlah cara licik iblis dalam melakukan tipu daya kepada umat manusia. Iblis lagi-lagi berhasil membuat keturunan Adam kembali tergoda bujuk rayu mereka. Kaum Nuh kemudian menjadi sangat jauh kesesatannya dalam ketaatan kepada Allah. Mengimani dan menyembah kepada Allah tidak mereka kenal lagi. Dan iblis pun menjadi sangat senang, karena sudah berhasil mengajak manusia untuk menemaninya menjadi penghuni neraka jahanam. Nabi Nuh yang masih mau menggunakan akal sehatnya dapat berpikir dan menghilangkan ketidakberdayaan ini serta membuatnya terbebas dari segala bentuk kecirikan kaumnya dan melepaskan diri dari penyembahan kepada patung-patung buatan manusia tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kemudian mengangkat Nuh sebagai penerus risalah kenabian. Perjuangan dakwah dan mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan beberapa petunjuk dari Allah agar membersihkan keimanan kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah. Pada masa itu, setiap manusia memiliki usia yang panjang. Nuh diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul pada usia 480 tahun. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa usia Nabi Nuh adalah 950 tahun. Sepanjang usianya tersebut, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dan menyeru tiada kenal lelah, tidak hanya kepada orang-orang di sekitarnya, tapi yang utama kepada anggota keluarganya sendiri. Tetapi sayang, setelah berdakwah selama hampir 5 abad, Nabi Nuh hanya memiliki sedikit pengikut, yaitu hanya sekitar 70-80 orang. Pengikut Nabi Nuh alaihissalam hanya terdiri dari orang-orang biasa, bukan orang terpandang dan orang kaya raya. Sedangkan kaum Nuh yang kafir itu tidak suka bila berdekatan dengan bersama-sama dengan orang-orang tersebut. Mereka menganggap bahwa derajat mereka lebih baik daripada Nabi Nuh dan para pengikutnya. Penolakan atas ajakan Nabi Nuh tidak hanya berasal dari kaumnya saja, tetapi juga berasal dari kalangan keluarga terdekatnya sendiri, istri beliau dan putra kandungnya sendiri Kan'an. Dua orang ini secara terang-terangan menentang ajaran Nabi Nuh dan mempengaruhi orang lain untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Bagi kaum durhaka itu, Nabi Nuh alaihissalam dianggap hanya sebagai manusia biasa dan tidak mempunyai kelebihan apapun.
Alasan itulah yang digunakan untuk tidak menaati ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Pemimpin-pemimpin kaum yang kafir itu kemudian berkata, akan dengan rela mengikuti Nabi Nuh alaihi salam, dengan syarat pengikut-pengikut Nabi Nuh yang terdiri dari orang-orang hina ditinggalkan atau dibiarkan dan diusir. Tentu saja Nabi Nuh menolak syarat tersebut. Pemimpin-pemimpin kaum yang kafir merasa kesal kemudian menantang Nabi Nuh alaihi salam. Bila memang kedurhakaan mereka kepada Allah akan mendatangkan azab yang besar, maka mereka meminta Nabi Nuh alaihi salam agar menyegerakan datangnya azab tersebut. Nabi Nuh kemudian mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus merupakan mukjizat Nabi Nuh alaihi salam, yaitu diperintah Allah untuk membangun bahtera yang besar. Bahtera itu dibuat dari kayu jati. Bahtera tersebut kemudian dikerjakan oleh Nabi Nuh bersama dengan para pengikutnya. Pembuatan bahtera tersebut ternyata memakan waktu yang lama, yaitu mencapai 40 tahun. Selama itu Nabi Nuh alaihissalam diuji kesabarannya menghadapi kaumnya yang memandang pekerjaan itu sebagai pekerjaan orang gila, karena membangun bahtera di atas bukit di gurun pasir. Menurut Ibnu Abbas, bahtera Nabi Nuh memiliki ukuran panjang 1200 hasta, lebar 600 hasta. Bahtera itu dibuat 3 tingkat, yaitu tingkat pertama diperuntukkan untuk hewan, tingkat kedua untuk manusia, pengikut Nabi Nuh, dan tingkat ketiga untuk bangsa burung. Bagian atas bahtera itu ditutupi juga dengan kayu penutup. Nabi Nuh alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memohon agar Allah jangan membiarkan seorang pun dari kaum dan pemimpin yang kafir itu tetap tinggal di muka bumi. Jika dibiarkan hidup, nantinya mereka akan menyebabkan banyak orang menjadi tersesat dan selalu berbuat maksiat. Setelah selesai pembuatan bahtera di atas bukit di tengah gurun pasir selama kurun waktu 40 tahun, maka Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk bersiap-siap. Sebagai tandanya adalah akan muncul air dari dalam tanur di dapur rumah Nabi Nuh alaihissalam. Para ahli tafsir menafsirkan bahwa tafsiran dari at-tanur adalah oven, yaitu alat untuk memanggang roti di rumah Nabi Nuh. Apabila air muncul keluar dari tanur tersebut serta mengalir, maka itu merupakan perintah bagi Nabi Nuh untuk bergerak. Maka pada suatu hari tanur itu mulai menunjukkan tanda-tandanya. Dari dalam rumah Nabi Nuh mengetahui hal itu, Nabi Nuh pun segera membuka bahteranya mengajak orang-orang mukmin untuk menaikinya. Malaikat Jibril turun ke bumi. Nabi Nuh membawa burung, binatang buas, binatang yang berpasang-pasang, sapi, gajah, semut, dan lain-lain. Jibril mengirim setiap 2 binatang yang berpasang agar setiap spesies binatang tidak punah dari muka bumi. Menurut riwayat, hewan yang pertama kali naik adalah burung kakak tua, sedangkan hewan yang terakhir adalah keledai. Diceritakan bahwa iblis ikut bergelantung di pundak keledai. Peristiwa ini Allah gambarkan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 40 yang bunyinya, hingga apabila perintah kami datang dan tanur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkanlah pula orang-orang yang beriman. Dan tidak beriman bersama Nuh itu kecuali sedikit. Quran Surat Hud ayat ke-40. Istri Nabi Nuh tidak beriman kepadanya, sehingga ia tidak ikut menaiki perahu. Dan salah satu anaknya Kan'an juga tidak beriman. Hanya ada 80 orang mukmin yang masuk ke dalam bahtera. Hewan-hewan darat Allah kumpulkan di lantai pertama kapal, sedangkan lantai kedua manusia, dan lantai ketiga jenis burung. Agar hewan buas tidak memangsa hewan jinak, maka Allah turunkan demam kepada hewan-hewan buas tersebut. Setelah semua makhluk yang Allah takdirkan selamat dan masuk ke dalam kapal, dan pintu kapal pun ditutup, maka dengan kuasanya Allah turunkan air dari langit dan air dari bumi. Air mulai meninggi yang keluar dari celah-celah bumi. Tiada satu celah pun di bumi kecuali keluar air darinya.
Selain itu, dari arah langit pun mulailah turun hujan yang sangat deras. Dan belum pernah terjadi sebelumnya sedemikian deras seperti itu di bumi. Termasuk pula sesudahnya tidak akan ada lagi hujan seperti itu. Lautan semakin bergolak dan ombaknya menerpa apa saja dan menyapu bumi. Isi perut bumi pun bergolak dan bergerak dengan gerakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak wajar sehingga mengakibatkan bola bumi tenggelam dalam air untuk pertama kalinya. Dan bumi pun menjadi seperti sebuah bola air. Peristiwa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Quran Surat Al-Qamar ayat 11-13. Air terus naik tinggi hingga di atas kepala manusia, bahkan hingga melampaui ketinggian pohon dan puncak gunung. Akhirnya seluruh permukaan bumi diselimuti dengan air. Itulah banjir dan tsunami terdahsyat serta terbesar sepanjang masa. Tidak ada banjir sebesar ini lagi hingga sampai tiba hari kiamat. Mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.